Jadi mulai pengen nanya mulai dari awal, bagaimana awal sejarahnya dan pertama kali kamu pendidikan ada. Ya, pertama yang ingin saya kemukakan adalah Eden itu adalah surga Tuhan di bumi. Spiritualitasnya melandaskan diri pada kemahamutlakan keesaan Tuhan. Jadi kemahaesaan Tuhan itu menjadi dasar pijakan Eden. Eden itu mengimani seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan Tuhan, sejak Veda hingga Al-Quran, dan juga yang kemudian yang tertulis menjadi kitab suci maupun yang menjadi norma-norma di dalam satu masyarakat yang memiliki visi kebaikan, kebajikan, kejujuran, kelestarian, kesetaraan, semua sifat-sifat itu semua agama, semua kitab suci berasal dari Tuhan jiwa yang satu. Gitu. Jadi dan yang diyakini Eden adalah kemahaesaan Tuhan itu terwujud, mengejawantah atau memanifestasi, mengambil bentuk atau menjelma dalam wujud alam semesta. Gitu. Jadi kalau kamu belajar tasawuf, belajar filsafat, itu ada yang disebut tasawuf itu tajaliyah, jelmaan Tuhan itu adalah alam semesta. Gitu. Nah, alam semesta itu juga yang menjadi basis pijakan Eden. Alam semesta itu hukum-hukumnya bersifat universal, gitu. Kayak hukum sebab akibat, hukum konsekuensi, hukum tabur tuai, hukum rotasi, perputaran, siklus, semua itu adalah hukum-hukum semesta yang menjadi pijakan Eden. Eden itu tidak berlandaskan pada dogma agama yang mengkotak-kotakkan manusia. Gitu. Jadi dogma yang mengkotak-kotakkan manusia itu ya institusi yang memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dan Eden bukan juga mencampur adukan agama-agama, tetapi Eden itu berpijak di atas landasan esoteris, di atas landasan esensi, di wilayah hakikat. Di wilayah hakikat, di wilayah esensi, kita satu adanya, dan dia belum bernama. Kalau di dalam itu tuh masih hening, sunyi, yang ilahi itu kalau dia sudah menjadi bahasa, dia pasti beragam. Dia menjadi kitab suci, dia beragam lagi, dia menjadi beragam. Tapi di dalam wilayah esensi, hakikatnya kita satu adanya. Di wilayah rasa, di wilayah esensi, di wilayah hakikat itu satu adanya. Nah, Eden itu berpijak di atas landasan esensi, di landasan hakikat, di wilayah esoteris, bukan di wilayah syariat. Gitu. Kalau syariat kan beda-beda, tapi di esensinya, hakikatnya adalah satu jua adanya. Dan wujud Tuhan yang paling nyata adalah sifat-sifatnya, kasih, cinta, persaudaraan, kesabaran, kejujuran, keadilan. Nah, kalau kita bisa mewujudkannya, itulah manifestasi Tuhan yang paling nyata, yang paling bisa kita gapai, kita raih, dan kita rasakan. Dan sifat-sifat ilahiyah itu sifatnya itu melewati batas agama apapun, gitu. Melewati batas-batas agama, sekat-sekat pengkotakan agama, gitu. Dia beyond, karena itu adalah sifat-sifat ilahi. Agama itu sejatinya itu adalah berupaya untuk menerjemahkan sifat-sifat, berjuang untuk bagaimana sifat-sifat luhur yang bersifat universal itu mewujud menjadi kehidupan, menjadi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hakikatnya, tapi dalam perkembangannya seringkali agama jatuh pada wilayah dogma, kemudian merasa paling benar, klaim-klaim kebenaran, dan kemudian
bukan memotivasi orang menjadi lebih baik, tetapi justru merasa paling baik. Gitu. Padahal merasa paling baik itu adalah awal mula dosa, awal mula kejatuhan. Jadi ketika malaikat disuruh sujud sama Tuhan, itu mereka aba wastakbar. Yang kenapa? Karena sombong, karena ego, karena merasa dia paling baik, paling benar. Itulah awal mula kejatuhan dalam mitologi penciptaan di dalam kitab suci. Maka agama sejatinya adalah berupaya untuk bagaimana sifat-sifat rendah hati, bagaimana mewujudkan itu semua menjadi lebih baik, bukan merasa paling baik. Gitu. Jadi itu yang saya kemukakan barusan itu esensi Eden. Kalau awal mula sejarahnya itu bermula dari Bunda Lia Eden, gitu, yang pada tahun 1995 di bulan Oktober tanggal 28 beliau mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Beliau adalah ibu rumah tangga yang tidak bisa membaca bahasa Arab, nggak punya pengetahuan agama, hanya beliau adalah perangkai bunga tapi nol pengetahuan agama, apalagi spiritualitas, apalagi filsafat segala macam. Tetapi ketika saat beliau mendapatkan pencerahan dan mendapatkan pendampingan malaikat Jibril, Ruhul Kudus dari Tuhan, maka pada saat itulah beliau bisa menjawab, menjelaskan apapun problem-problem filsafat, problem-problem keilmuan dari mulai agama sampai wilayah filsafat, sains. Jadi ada banyak sekali ribuan halaman tulisan yang beliau wariskan. Itu. Yang kita dokumentasi kalau kami baca itu banyak sekali. Gitu. Nah, esensi perjuangannya adalah penyatuan semua umat Tuhan. Karena saat ini polarisasi masyarakat makin tajam, konflik makin tajam, maka Tuhan menginginkan seluruh umatnya kembali kepadanya dan jangan merasa paling benar, karena semuanya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu berawal dari Bunda Lia Eden yang kalau dalam bahasa agama itu umum, nggak punya pengetahuan apa-apa, tapi Tuhan ajarkan dia secara langsung lewat malaikatnya, lewat wahyu yang diterimanya. Gitu. Jadi kalau kita tanya apa-apa kayak kami tanya ChatGPT sekarang, tapi beliau tanya apa aja kan bisa jawab tuh, tergantung data yang diterima oleh AI itu, artificial intelligence. Nah, beliau kalau kita tanya, beliau hanya membaca mata batinnya. Saya pernah tanya, kok bisa seperti apa proses pewahyuannya? Diantaranya adalah dia seperti membaca, kata Bunda, saya seperti membaca running text tapi di mata batinnya. Gitu. Kayak mendownload pengetahuan semesta itu. Terus ya kita mencatatnya atau Bunda menulis gitu, beragam macamnya. Dan itu dari sejak 28 Oktober 1995. Saya bergabung bersama, berkomitmen untuk menemani Paduka Bunda Lia itu sejak tahun 96, di awal 96 sampai sekarang. Jadi saya sudah 30 tahun gitu. Sejak saya masih mahasiswa akhir yang nggak selesai kuliah. Saya kuliah paling lama kali itu. Kalau ada adik kelas saya Ray Ramputi, yang aktivis itu, yang sudah di mengamat itu. Nah, itu adik kelas saya sering, nah dia sampai semester 20, saya semester berapa ya, sampai 16 atau berapa baru lulus gitu. Karena ya baik kemana-mana. Nah, sejak 96 saya sudah ada di sini. Jadi pas tinggal skripsi, tapi akhirnya ya saya selesai juga, tapi 16 semester. Gitu ceritanya. Udah berapa menit tuh? Ya, berapa menit Abang? 9. Udah mau 10. Pewahyuan-pewahyuan yang diterimanya di masa kini saat ini. Nah, pewahyuan-pewahyuan itu
meneguhkan pengajaran-pengajaran Tuhan di semua kitab-kitab suci yang diturunkan Tuhan sebelumnya. Gitu. Karena begini, kalau kamu baca Quran itu selalu musaddiqan lima baina yadayhi, gitu, membenarkan kitab-kitab suci yang sebelumnya. Gitu. Karena apa? Karena kewahyuan itu sifatnya berkesinambungan, membenarkan yang sebelumnya. Karena itulah dalam komitmen rukun iman bagi orang-orang mukmin itu adalah percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Tuhan, percaya kepada rasul-rasul, nabi-nabi yang diturunkan Tuhan, gitu kan? Nah, itu juga kita percaya kepada semua utusan-utusan Tuhan yang sebelumnya maupun kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, gitu. Tetapi kebanyakan kan kemudian hanya satu gitu, yang kalau kita semuanya, karena pada esensinya antara kitab suci yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling menegasi, tidak saling menafikan satu sama lain, tapi dia sebenarnya saling menyempurnakan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kita tidak memakai satu logika yang digunakan oleh misalnya jumhur ulama, kesepakatan konsensus ijma ortodoksi Islam misalnya mengatakan bahwa karena Islam terakhir maka inilah yang mutakhir dan yang terbenar, gitu, dan yang paling absah, gitu, yang lainnya harus nurut ini, gitu. Kalau bagi kami bukan karena dia yang ini, tetapi situasi sejarah yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda, konteks yang berbeda-beda, zaman yang berbeda, bahasa yang berbeda, problematika yang berbeda, kesadaran utusan Tuhan dan umatnya yang berbeda, itulah yang membuat perbedaan masing-masing sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan zamannya. Nah, banyak juga agama-agama besar yang Zoroaster yang dahulu menjadi mayoritas sampai seluruh dunia menganut seperti Islam, Kristen sekarang, tapi sekarang cuma tinggal segelintir. Begitu perkembangan agama. Jadi nggak ada sesuatu yang abadi. Yang abadi itu hanyalah Tuhan semata. Gitu. Kan ada kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di sisi Tuhan itu fana, kecuali Tuhan itu sendiri secara esensi. Karena itu semua perjalanan agama itu juga bisa umat juga bisa jadi punya batasnya masing-masing. Tetapi sifat-sifat ilahiyah yang membuat alam semesta ini terjaga, lestari, itulah yang abadi. Tetapi umat bisa habis tuh, terganti dengan umat yang baru lagi. Begitu terus menerus. Tetapi kemahaesaan Tuhan, kalau dalam bahasa Islam itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa dan tidak ada sekutu baginya, itulah yang menjadi fondasi utama hidup. Jadi kitab sucinya yang kini maupun yang terdahulu, kami tidak yang ini kalaupun ada perbedaan di antara sana sini itu di wilayah, bukan di wilayah hakikatnya, gitu. Tetapi itu karena situasi dan kondisi yang membuat berbeda. Ada lagi? Itu banget.